Baik, atas sahabat kembali untuk Jogja yang baru saja mengakses melalui live streamingnya di lovejogja.online. Selamat sore, selamat mendengarkan program acara Berkati Kota Kita yang sore hari ini kembali hadir sampai nanti pukul 6 sore. Dan tadi sudah ada sedikit disinggung oleh Bapak Samuel bahwa program acara Kota Kita di sore hari ini itu bicara mengenai ODGJ, yaitu orang dengan gangguan jiwa ya Pak Sam ya? Iya. Artinya ini spesial sekali karena tidak banyak orang yang ketemu orang gila itu langsung akrab gitu. Langsung dia pertemukan. Kita Mas Anton, Iya. kita kurang etis kalau menyebut mereka orang gila. Oh, orang dengan gangguan. Untuk Iya. sekarang ya. Iya. Kalau dulu kan bisa lah. Iya. Itu bisa menjadi kata-kata olok-olok. Iya. Nah, tapi orang dengan gangguan Iya. jiwa. Ketemu dengan orang dengan gangguan jiwa Ya, mungkin itu lebih tidak manusiawi. tidak familiar gitu ya. Iya. Mungkin malah menjauhi, takut, ya. ya kalau bisa tersingkir jauh-jauh. Iya. Nah, kali di kesempatan sore hari ini Jogja semuanya kita akan ngobrol bersama-sama dan tidak satu kebetulan ada Mas Adi Sali yang hadir di studio Radio Love Jogja FM. Jadi kita dengarkan bagaimana sebetulnya kehidupan Mas Adi Sali hidup bersama dengan orang dengan gangguan jiwa. Ya, jadi sebelum nanti cerita itu ya ada satu hal yang penting yang perlu diketahui Jogja Lovers. Mas Adi Sali, komplitnya Mas Adi Salitonga ya. Iya, Salitonga. Saudaranya Edi Salitonga? Bukan. ya. Ya. Mirip-mirip mungkin. Mirip ya. Ya, mungkin orang milenial udah nggak kenal ya. Kalau ya, milenial kenalnya Adi Salitonga. Ya, Adi Salitonga adalah penanggung jawab dari pondok yang mengasuh, mendampingi, melayani orang dengan gangguan jiwa, namanya Pondok Evata. Nah, Pondok Evata ini ada di Yogyakarta, ya di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Mas Adi Salitonga ini luar biasa, ya. Walaupun bukan perintisnya, tapi dia menjadi generasi penerus yang luar biasa. Ya, tentunya dia tidak sendiri. Baik, sekarang Adi bisa cerita, Mas Adi, sejak kapan menerima panggilan itu dan kenapa Mas Adi mau menjalani itu? Karena setahu saya sebelum menerima panggilan itu, Mas Adi ini ada profesi yang menurut orang di dunia kekristenan itu lebih keren gitu ya. Nah, oke, silakan ceritakan. Ceritakan. Oke, salam. Betul sekali, saya dan keluarga, ya saya Adi Salitonga dan bersama dengan istri dan kedua anak saya, ya kita sama-sama tinggal dengan teman-teman yang kita sebut ODGJ, orang dengan gangguan jiwa di Pondok Evata. Sekarang ada sekitar 27 orang. 27 orang. Ya, 27 orang kalau kita istilahnya kita sebut istilah murid. Ya. Ya, jadi kita kalau sudah gabung di Pondok Evata, murid ya. Ya, Evata. murid. Jadi bukan pasien. Bukan pasien. Ya, karena bukan kita, rumah sakit kan. Betul. Jadi kita sebut mereka murid. Sekarang ada 27 murid. Kalau cerita laki-laki berapa, tentang perempuan berapa? Laki-laki 14, ya. perempuan 13. 13. Ya. Sejarah bagaimana dulu saya dipanggil Tuhan memang cukup panjang. Kalau kita ceritakan mungkin agak mungkin bisa persingkat. beberapa sesi ya. Ya, tapi intinya pada tahun 2008 ketika istri saya memang sudah memulai pelayanan ini dengan beberapa teman dulu. Seperti Kak Sam bilang, saya bukanlah perintis tapi saya penerus dari pelayanan ini. Jadi dulu tahun 2008 waktu saya mengenal istri saya, memang salah satu kerinduan kami adalah suatu saat kita menikah dan kita pengen melayani bersama. Tapi saya tidak punya bayangan kalau itu kita akan melayani di Evata. Saya dulu punya bayangan kita akan kembali ke daerah, ke Kalimantan, dan kita memulai sesuatu di sana. Tahun 2008 saya menikah dengan istri dan akhirnya saya tinggal di panti di Pondok Evata sampai tahun 2011 akhir. Di situ saya melihat, ya di situ saya tinggal bersama-sama dengan murid-murid Evata. Pada waktu itu saya melihat bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Waktu saya melihat ketika mereka diambil dari jalan, setelah itu mereka dirawat di sana, dan saya melihat bagaimana mereka bisa mengalami perubahan, mereka bisa mengalami pemulihan dan sebagainya. Entah bagaimana, ya ketika saya tinggal di situ, saya melihat istri saya dengan teman-teman dulu melayani, hati saya itu mulai tersentuh. Saya mulai
senang menikmati, ya menikmati. Tetapi di sisi lain memang ada sedikit pertentangan karena dulu saya punya cita-cita, saya punya keinginan itu, saya ingin kembali ke daerah, ya saya ingin memulai pelayanan di sana, ya. Tapi dengan berjalannya waktu panggilan itu semakin hari semakin kuat. Jadi ada panggilan, ada belas kasihan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk mengasihi, untuk melayani orang-orang gangguan jiwa. Nah, sampai tahun 2011 itulah akhirnya dengan segala pergumulan kita, ya kita berdoa, bahkan kita berpuasa juga ya untuk menentukan sebuah pilihan antara saya mesti mengikuti panggilan hati, ya yang saya tahu persis waktu itu bahwa itu panggilan dari Tuhan, atau saya mengikuti keinginan saya, ya karena saya punya keinginan, saya punya cita-cita. Nah disitulah akhirnya saya share ke pemimpin, ya termasuk ke Kak Sam juga waktu itu, ya dengan Kak Yus tentang kondisi yang saya alami. Akhirnya dengan ketika saya share dengan Pak Gembala, Kak Yus, dari situlah saya akhirnya dapat peneguhan bahwa memang Tuhan memanggil saya untuk melayani di Efata. Walaupun secara daging saya menolak, ya secara daging saya menolak, tetapi saya juga dapat rema pada waktu itu, bahkan Tuhan teguhkan dengan ada suara hati di situ, ya. Bagaimana Tuhan meneguhkan. Sebetulnya ketika saya memutuskan untuk pelayanan di Efata, sebetulnya Tuhan tidak kekurangan orang. Ya Tuhan tidak kekurangan orang. Sebetulnya tanpa saya, ya Tuhan bisa pakai siapapun. Ya kalau toh pada waktu itu, ya Tuhan tawarkan itu ke kami, ya ke saya dan istri untuk kita melayani orang gangguan jiwa. Saya melihat itu sebuah anugerah, sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan tersendiri, ya dari sekian banyak orang, bahkan dari ribuan orang, ya Tuhan pilih kita, bukan karena kita ini orang baik, bukan karena kita ini sudah hebat, tetapi itulah panggilan Tuhan. Nah waktu itu yang kita lakukan adalah ketika kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, ya yang kita lakukan hanya taat, ya taat untuk melakukan atau mengikuti akan panggilan Tuhan. Itu gitu. tahun 2011 akhir. Ya, sebelumnya waktu bergumul mau balik ke Kalimantan, yang saya tahu waktu itu, nah kamu bisa ceritakan kamu pengangguran atau punya profesi yang keren waktu itu, kata orang begitu gitu. Jadi saya kira itu merupakan bagian dari pergumulan yang cukup berat juga, yang mengawal proses pergumulan kamu memutuskan untuk memilih pelayanan yang sekarang. Ya dulu sebetulnya sebelum saya full time di pelayanan Pondok Efata, sebenarnya saya sudah sempat jadi dosen, ya di sekolah tinggi tertentu di sekolah teologi ya gitu. Ya sejak semester 7 saya sudah jadi asisten dosen sampai setelah saya kuliah selesai saya jadi dosen, dan itu memang sebuah keinginan saya, ya cita-cita. Nah tapi sebetulnya saya juga punya cita-cita yang lain. Saya memang pengen jadi PNS dulu. PNS. Ya. Dan saya dengar waktu itu juga dalam proses persiapan mau kuliah S2 ya, betul ya? Ya, sudah masuk. Sudah terdaftar ya, udah masuk. Sudah mata kuliah pertama. Sudah dapat 4 SKS. Iya, S2. Ya, jadi waktu itu akhirnya karena panggilan itu saya harus memilih. Ya. Memilih antara mengikuti panggilan Tuhan atau saya mengikuti keinginan saya yang secara manusia memang sangat menjanjikan, ya. Tapi itulah sebuah keputusan yang sangat berat, tetapi membawa sukacita. Ya, secara daging saya mungkin Kak Sam dulu dan teman-teman juga tahu bagaimana pada waktu itu saya betul-betul menangis. Karena apa? Saya mesti meletakkan semua keinginan daging, melepaskan semua cita-cita saya dan mengambil keputusan untuk tinggal merawat orang-orang dengan gangguan jiwa. Nah, tetapi itulah kenapa saya berani memutuskan, karena memang ada janji Tuhan yang luar biasa, ada rema, ada jaminan Tuhan yang Tuhan sudah taruh lewat istri saya, lewat saya maupun lewat pemimpin pada waktu itu, bahwa
Tuhan akan menyertai keluargaku, menyertai akan menjamin masa depan keluargaku, bahkan masa depan anak-anakku, ya, termasuk menyertai pelayananku dengan tanda-tanda yang ajaib. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya berani memutuskan untuk saya melayani orang-orang gangguan jiwa di Ephata, gitu. Ya, jadi ternyata mungkin bagi Mas Adi itu merupakan pergumulan yang berat ya ketika itu memutuskan, ketika memutuskan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Nah, saya kira bagi Jogja Lovers yang hari-hari ini sedang bergumul ya, mau ngikut panggilan Tuhan atau panggilan hati atau panggilan calon istri, calon suami, keinginan orang-orang di sekitar, atau sesuai dengan panggilan Tuhan memutuskan mana yang harus dipilih. Nah, ada satu contoh yang baik ya, artinya ada di sekian banyak orang, Mas Adi ini termasuk yang memilih untuk memenuhi panggilan Tuhan. Mungkin yang saya mau garis bawahi gini Kak, ketika kita panggilan Tuhan tuh kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kemauan kita, keinginan kita sebagai manusia kan kita pasti ingin sesuatu yang sepertinya lebih baik, lebih keren kita. Tapi ketika saya bandingkan panggilan saya ketika di Ephata, Tuhan manggil saya untuk tinggal dengan orang gangguan jiwa, tinggal satu rumah. Waktu itu saya mesti memandikan mereka, ya, potong kuku mereka, potong rambut mereka, mandikan mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan menurut saya itu pelayanan betul-betul bukan pelayanan yang sangat keren, bahkan menurut saya pelayanan yang sangat dihindari termasuk saya pada waktu itu. Nah, tetapi itulah panggilan. Ketika kita mau, ketika kita taat terhadap panggilan, bukan dengan kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu memampukan kita. Ya, dalam anugerahnya Tuhan tambahkan hati, belas kasihan, kemampuan yang ajaib menurut saya. Sampai hari ini, kalau ditanya apakah sampai hari ini saya masih setia, saya katakan iya. Apakah sampai hari ini saya masih komitmen, saya katakan iya. Sampai hari ini apakah pernah ingin meninggalkan pelayanan itu, saya katakan tidak. Sampai hari ini saya tetap senang, sukacita, menikmati. Saya baru punya pengalaman yang namanya bagaimana, kalau dulu saya pernah mendengar cerita orang bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, ya, mereka menghidupi panggilannya. Nah, saya sendiri punya pengalaman pribadi, bahkan dengan keluarga, menghidupi sebuah panggilan di Pondok Ephata. Ya, oke. Jadi karena kita akan break dengan satu lagu dulu, nanti kita akan dengar cerita yang lebih heboh lagi dari Mas Adi dan pengalaman kesaksian pribadi. Ya, karena memang memenuhi panggilan Tuhan itu keren. Karena gini, yang saya dapat cerita-cerita dari teman-teman saya, hamba Tuhan dan sebagainya, melihat pelayanan Mas Adi, itu semuanya angkat jempol, nggak ada yang mencaci maki atau mengejek dan sebagainya, karena tidak semua orang itu melakukan seperti yang Mas Adi lakukan. Artinya mau mengerjakan dan kadang saya temukan memang saya punya kerinduan, pengen, tapi ketika ketika diperhadapkan, ayo melangkah dengan apa yang bisa kamu lakukan. Aduh, ya nanti dulu lah. Saya mempelajari dulu apa yang Mas Adi lakukan. Itu dulu. Ketika saya dorong, ayo belajar jadi relawan aja, seminggu sekali datang gitu ya, menemani Mas Adi di sana gitu. Oh ya, nanti saya berdoa dulu. Gitu kan. Jadi ya banyak hal yang tidak semua orang bisa, tapi saya mengerti dan saya pastikan bahwa banyak orang menyatakan kepada saya bahwa ini spesial sekali dan tidak semua orang bisa lakukan, dan ini adalah panggilan yang khusus yang benar-benar kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa. Itu aja. Nah, itu luar biasa. Ya, Jogja Lovers tetap